Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bieduka. Kita akan melanjutkan membahas soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Indonesia bagian yang keempat. Nah, berikut disajikan teks yang tidak terlalu panjang. Nah, maka nggak apa-apa ya, kita baca dulu. Masyarakat sudah mengetahui bahwa program reality show dituding settingan belaka atau penuh dengan gimmick. Artinya, acara itu tidak benar-benar menampilkan realitas. Beberapa waktu lalu, warganet membicarakan salah satu program reality show karena sempat terjadi keteledoran. Clip on yang dipakai salah satu narasumbernya jatuh. Oleh karena itu, jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tak seharusnya menggunakan clip on. Kata sambung yang salah pada paragraf di atas adalah kata sambung yang salah itu berarti dia sedikit nggak nyambung sama kalimat sebelumnya. Oke, kita cek satu persatu, mulai dari yang opsi A, jika pada kalimat 5. Oleh karena itu, jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tak seharusnya menggunakan clip on. Nah, ini memang yang kalimat 5 ini agak sumbang atau agak nggak nyambung dengan kalimat yang sebelumnya. Tetapi yang bikin nggak nyambung itu bukan pada jikanya. Yang opsi A ini kita keep dulu. Sekarang kita cek yang B, atau pada kalimat yang pertama, atau pada kalimat yang pertama ini ya. Atau ini nggak ada masalah karena atau ini kan dia memberikan keterangan nama lain dari settingan belaka. Nah, di sini kan kalimatnya bahwa program reality show dituding settingan belaka atau penuh dengan gimmick. Jadi maksudnya settingan itu hanya penuh dengan gimmick. Nah, berarti atau di sini itu tidak ada masalah. Jadi yang B ini bukan. Kemudian yang C, bahwa pada kalimat yang pertama, nih berarti masyarakat sudah mengetahui bahwa, bahwa di sini nggak ada masalah ya, karena di sini kan menjelaskan dari kalimat sebelumnya mengetahui apa? Mengetahui bahwa program reality show bla bla bla. Nah, ini yang C ini juga nggak masalah. Lalu yang D, oleh karena itu pada kalimat 5. Nah, ini coba dibaca. Oleh karena itu, jika sesuai jalan cerita. Nah, ini nggak nyambung ya. Jadi yang bikin kalimat 5 ini nggak nyambung dengan kalimat yang sebelumnya, itu adalah tanda hubungnya atau kata sambungnya dari oleh karena itu. Nah, penggunaan kata atau kalimat oleh karena itu kurang tepat. Terus kira-kira tepatnya gimana? Kita menggunakan kata sambung apa kira-kira? Ya, mungkin kita bisa menggunakan kata sambung padahal ya. Jadi padahal jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tak seharusnya menggunakan clip on. Jadi kalau memang narasumbernya ini menceritakan hal yang benar-benar real, bukan gimmick, itu harusnya nggak perlu clip on gitu. Karena mereka tinggal bercerita sesuai apa adanya, sesuai dengan alur yang sebenarnya. Maka penggunaan kata oleh karena itu pada kalimat nomor 5 ini kurang tepat. Seharusnya menggunakan kata padahal. Jadi yang benar adalah padahal jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tak seharusnya menggunakan clip on. Jadi penggunaan kata sambung yang salah pada paragraf di atas itu adalah yang D, yaitu penggunaan kata oleh karena itu yang terdapat pada kalimat nomor 5. Nah, sekarang kita coba cek kalau yang opsi E. Karena pada kalimat nomor 3, nih kalimat nomor 3 ini. Beberapa waktu lalu, warganet membicarakan salah satu program reality show karena sempat terjadi keteledoran. Nah, di sini kata karena itu berfungsi untuk memberikan penjelasan atau memberikan sebab dari kalimat yang sebelumnya. Nah, tadi kan warganet itu membicarakan salah satu program reality show. Alasannya apa? Ya, karena sempat terjadi keteledoran tadi. Sehingga penggunaan kata sambung karena pada kalimat nomor 3 ini sudah tepat karena menjelaskan alasan dari kalimat yang sebelumnya. Maka yang kurang tepat adalah yang opsi D, yaitu oleh karena itu pada kalimat yang nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Hubungan atau ketertarikan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Orang tua secara alami telah melakukan tugas dan fungsi pengasuhan anak sejak peran sebagai orang tua dimulai. Akan tetapi, dalam realitasnya tetap diperlukan pengetahuan dan khazanah pengetahuan anak remaja agar mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah yang mana? Nah, yang namanya simpulan itu kan berarti merangkum keseluruhan dari isinya. Jadi setelah kita baca keseluruhan itu kira-kira intinya apa? Atau intisari dari paragraf tersebut itu apa? Nah, itulah yang dimaksud dengan simpulan.
Nah, lalu gimana caranya kita menemukan bagian simpulannya? Nah, yang namanya simpulan itu tadi kan merupakan inti sari ya, atau rangkuman dari keseluruhan. Nah, inti dari setiap paragraf atau ide pokok pada setiap paragraf itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Maka tugas kita adalah menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena tadi ide pokoknya atau kalimat utama atau gagasan utamanya itu terdapat di dalam kalimat utama. Nah, pada paragraf ini, kalimat utamanya adalah terletak pada kalimat yang nomor 1, yaitu hubungan atau ketertarikan emosional. Ini ya, hubungan atau ketertarikan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Nah, sedangkan kalimat yang nomor 2 dan seterusnya itu merupakan kalimat penjelas atau gagasan penjelas, yang mana fungsinya adalah untuk menjabarkan atau menjelaskan dari kalimat utama. Jadi intinya itu terdapat di dalam kalimat utama, sedangkan yang penjelasan-penjelasan lainnya itu terdapat pada gagasan penjelasnya atau terdapat pada kalimat nomor 2 dan seterusnya. Jadi intinya atau simpulannya itu bisa kita temukan pada gagasan utama, pada kalimat utamanya. Nah, kira-kira dari opsi A sampai E itu yang berisi simpulannya atau yang memuat pada kalimat utamanya itu kira-kira kalimat yang mana? A. Orang tua berkewajiban membesarkan anak-anak mereka. Apakah ini merupakan intinya? Bukan, ya. Yang B. Orang tua memerlukan bekal pengetahuan dalam mengasuh anak. Nah, ini justru terdapat pada kalimat yang terakhir. Kemudian yang C. Anak dan orang tua dalam pengasuhan memiliki hubungan emosional. Nah, memang iya, tapi ini sedikit kurang lengkap ya. Kalau yang D, keterikatan emosional antara anak dan orang tua penting. Nah, ini ya yang lebih menggambarkan atau yang lebih merangkum keseluruhan dari isi paragraf, yaitu keterikatan emosional antara anak dan orang tua itu penting. Alasannya kenapa ya bla bla bla, ini dijelaskan pada kalimat yang berikutnya. Oke, berarti jawaban yang lebih tepat itu adalah opsi yang D. Sekarang kita ke soal yang nomor 3. Bacaannya nggak terlalu panjang, jadi kita nggak apa-apa baca dulu, karena ternyata yang ditanyakan adalah masalah utama paragraf di atas. Berarti kita setidaknya baca dulu isi dari paragrafnya. Nah, pada dasarnya, tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian peserta didik. Pembentukan tersebut dapat dilakukan dengan model langsung dan model inkulkasi. Nah, sebenarnya sampai sini saja, sampai kalimat kedua ini saja kita sudah tahu bahwa intinya atau gagasan pokok dari paragraf ini adalah mengenai pembentuk kepribadian peserta didik. Karena untuk kalimat yang nomor 2 dan seterusnya itu ternyata hanya menjelaskan dari cara pembentukan kepribadian peserta didik itu sendiri. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada 2 metode, yaitu model langsung dan model inkulkasi. Sedangkan kalimat yang berikutnya itu hanya menjelaskan maksudnya model langsung itu gimana, maksudnya inkulkasi itu kayak gimana, dan seterusnya. Jadi intinya dari paragraf itu sudah langsung kita ketemukan pada kalimat yang pertama atau pada kalimat utamanya, yaitu mengenai cara pembentukan kepribadian peserta didik. Jadi dari opsi A sampai opsi E ini kira-kira mana nih yang merupakan masalah utamanya? Kalau yang A, pengaruh karakter terhadap cara berpikir peserta didik, ini juga tidak dibahas. Kemudian model-model pendidikan karakter di sekolah, yang dibahas tadi bukan model-model pendidikan karakternya ya, melainkan pembentukan kepribadian peserta didik atau model pembentukannya tadi ada 2. Lalu yang C, pembentukan kepribadian peserta didik. Nah, ini ya, pembentukan kepribadian peserta didik. Jadi jawabannya itu yang lebih ngena adalah yang opsi C. Nah, tapi nggak apa-apa, kita cek yang opsi D sama E dulu. Perlunya pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Nah, coba ini kita baca sekilas atau kita baca scanning aja dari paragraf ini, apakah membahas mengenai perlunya pendidikan karakter di sekolah. Nah, ini dibahas ya. Tadi di kalimat yang selanjutnya itu hanya menjelaskan model langsung sama model inkulkasi itu gimana, itu berhenti sampai di sini. Kemudian yang kalimat berikutnya adalah idealnya setiap mata pelajaran mempengaruhi cara berpikir dan bertindak peserta didik sehingga ikut membentuk karakter. Nah, di sini tidak dijelaskan mengenai perlunya pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Lalu yang E, penanaman karakter melalui pendidikan di sekolah. Nah, tadi yang diceritakan di sini bukan penanamannya, tetapi pembentukannya, proses pembentukannya untuk membentuk kepribadian peserta didik. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Pada semester akhir, mahasiswa perguruan tinggi yang menempuh pendidikan sarjana ditugaskan untuk menyusun skripsi. Mereka bebas memilih judul untuk skripsi asalkan sesuai dengan mata kuliah yang dipelajarinya. Namun umumnya, mahasiswa akan dibimbing oleh 2 orang dosen. Pembimbingan bertujuan agar mahasiswa tetap mengikuti pedoman dan aturan. Hal tersebut sangat membantu mahasiswa saat menemui kendala dalam penyusunan skripsi. Pertanyaannya, kalimat yang terbebas dari kesalahan ejaan adalah kalimat nomor berapa? Nah, kita cek nomor 5 ya. Opsi A ini kan kalimat 5. Kalimat 5 adalah hal tersebut sangat membantu mahasiswa untuk saat menemui kendala dalam penyusunan skripsinya. Nah, ini nggak ada problem ya. Sekarang kalau kita cek yang kalimat keempat, pembimbingan bertujuan agar mahasiswa tetap mengikuti pedoman dan aturan. Nah, ini di sini ada celahnya nih. Kira-kira mana yang membuat kalimat nomor 4 ini bisa mengalami kesalahan atau bisa mengalami kesalahan ejaan? Nah, di sini kan ada tanda komanya ya. Nah, kira-kira tanda koma di sini perlu nggak? Nggak perlu, karena di sini kan bukan perincian. Di sini tuh hanya menyebutkan mengikuti pedoman dan aturan, bukan merinci. Nah, untuk pemerincian itu minimal terdiri dari 3 perincian. Nah, ini kan hanya 2, yaitu pedoman sama aturan. Maka sebelum dan atau sebelum kata dan ini tidak perlu menggunakan tanda koma, tapi langsung aja agar mahasiswa tetap mengikuti pedoman dan aturan tanpa dipisahkan tanda koma antara kata pedoman dan kata dan. Jadi penggunaan tanda koma di sini nggak perlu untuk kalimat nomor 4. Lalu yang kalimat 3, namun umumnya, nah di sini tanda komanya itu diletakkan setelah kata umumnya, padahal tanda koma ini seharusnya diletakkan setelah kata namun. Jadi yang benar adalah namun umumnya mahasiswa akan dibimbing oleh 2 orang dosen. Jadi di sini peletakan komanya lagi yang salah ya. Seharusnya koma ini diletakkan setelah kata namun. Oke, kalau yang kalimat 2, apakah ada celah lagi? Mereka bebas memilih judul untuk skripsi, asalkan sesuai dengan mata kuliah yang dipelajarinya. Nah, di sini seharusnya nggak perlu lagi pakai tanda koma, tapi langsung aja. Mereka bebas memilih judul untuk skripsi, asalkan sesuai dengan mata kuliah yang dipelajarinya. Jadi tanda koma di sini nggak perlu. Lalu yang kalimat pertama, pada mahasiswa perguruan tinggi. Nah, di sini kata perguruan tinggi itu kenapa harus ditulis pakai huruf kapital? Padahal seharusnya nggak perlu ya. Kalau tidak menyebutkan nama instansinya, perguruan tinggi itu tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Kecuali kalau misalkan gini, perguruan tinggi ABCD, nah itu kan berarti menyebutkan nama instansinya. Maka perguruan tinggi perlu diawali sama huruf kapital. Tapi pada kalimat nomor 1 ini kan tidak diikuti sama nama instansinya. Maka kata perguruan tinggi ini tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Maka yang terbebas dari kesalahan ejaan itu yang paling mungkin atau yang paling tepat itu adalah yang kalimat nomor 5 atau opsi yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, kata tanya apa, siapa, di mana, kapan digunakan untuk membaca dengan pemahaman apa? Nah, ini sebenarnya berupa pengetahuan atau soal yang jawabannya itu langsung ada ya. Nah, untuk kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana itu digunakan untuk membaca dengan pemahaman literal atau opsi yang A. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan membaca pemahaman literal? Yaitu membaca hanya untuk memahami makna apa adanya, sesuai dengan makna simbol yang ada di dalam bacaan, yaitu menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Maksudnya gini, kalau penggunaan kata tanya apa itu jawabannya ya langsung jawabannya oh ini loh apa ya ini jawabannya gitu. Atau kalau kata tanyanya siapa ya langsung saja kan to the point, oh siapa ini loh pelakunya atau orangnya ini loh tokohnya ini loh gitu. Jadi jawabannya tuh ya sesuai dengan apa adanya, nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu pakai alasan karena begini bla bla bla, atau mungkin prosesnya urutannya A B C D itu nggak perlu, tapi langsung dijawab apa adanya, siapa dia, atau mungkin ini pelakunya, atau kapan, tanggal sekian, atau mungkin malam hari, pagi hari, dan seterusnya. Terus di mana? Di sini loh, mungkin di hutan, di rumah, kemudian di pantai, dan seterusnya. Jadi jawabannya tuh nggak perlu bertele-tele gitu, tapi langsung to the point, langsung apa adanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan membaca pemahaman literal. Jadi kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana itu cocok digunakan untuk membaca dengan pemahaman literal. Nah, demikian tadi pembahasan soal UTBK Literasi Bahasa Indonesia.
Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat buat adik-adik serta bisa dipahami sama kalian ya. Sukses buat kalian, semoga diterima di Universitas Impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.